Promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan dapat menjadi kunci utama dalam hal kesehatan secara individu maupun kelompok masyarakat. Melalui edukasi dalam hal pencegahan, pengelolaan, dan penanganan penyakit. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi pada tingkatan lebih lanjut untuk memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Upaya promosi kesehatan yang dilaksanakan di tempat kerja, selain bisa mengatasi, memelihara, meningkatkan, serta melindungi kesehatannya sendiri, dengan menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja. Hal ini akan bisa meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Secara garis besar, promosi kesehatan di tempat kerja harus bisa memberikan perlindungan individu, baik di dalam ataupun luar lingkungan tempat kerja, untuk menciptakan proses kesehatan yang berkelanjutan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Upaya untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara Indonesia, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berikut ini kita saksikan promosi kesehatan di tempat kerja. Halo dokter, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik dokter. Dengan Ibu Salma dok. Konsultasi tentang vaksin. Vaksinasi ya. Jadi mau tahu dulu ya, biar enggak ini ya. Sasarannya apa? Iya. Jadi saya jelaskan dulu ya, biar nanti utuh informasinya. Jadi vaksinasi ini melengkapi protokol kesehatan kita. Nah, jadi vaksinasi ini adalah kegiatan memasukkan bahan tertentu ke dalam tubuh seseorang agar tubuh tersebut membentuk kekebalan terhadap virus tertentu. Nah, dalam hal ini adalah virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19. Ya. Jadi memang cara masuknya gimana gitu? Ya. Syaratnya sendiri sih apa aja sih dok? Syaratnya ya syaratnya yang bersangkutan harus dalam kondisi sehat. Ya. Kemudian kalau ada penyakit gimana? Nah, yang jadi pertanyaan gitu tuh, dok saya ini sehat nggak? Atau langsung disuntik nanti ketika datang? Enggak. Jadi nanti dia dalam proses sehat, silakan datang dulu. Nanti oleh tim vaksinator dilakukan screening kesehatan. Pertama dilakukan pemeriksaan dulu, ya, wawancara, kemudian pemeriksaan fisik.
hasilnya nanti apakah dia bisa divaksin, ditunda, ataukah dia batal. Ini nanti yang diputuskan oleh dokter apakah dia divaksin atau tidak. Ya. Gitu ya. Sampingnya sendiri gimana? Kalau efek samping namanya disuntik pasti ada efek samping ya. Yang pertama pasti nyeri itu, ya. Pasti nyeri. Kemudian ada beberapa gejala nyeri otot. Kalau bahasa dokternya mialgia ya, nyeri otot suntikan. Ada beberapa orang yang juga demam. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang juga mengeluh lemas ya, seperti kekurangan tidur. Tapi efek samping ini tidak bertahan lama, biasanya 1-24 jam, paling lama 2-5 jam. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan karena manfaat vaksin lebih besar daripada efek sampingnya. Ya, gitu ya. Vaksin itu di mana aja dok? Vaksinasi kan ini program nasional, semua fasilitas kesehatan di pemerintah melaksanakan. Ya, semua fasilitas kesehatan di pemerintah atau tempat-tempat tertentu yang melakukan vaksinasi massal. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, atau tempat-tempat yang memang melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Silakan ikuti ya. Semua penduduk atau warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19 ketika dia menjadi kelompok sasaran. Jadi nggak semua divaksin kelompok sasaran. Anak-anak boleh ya dok ya? Nah ini dia, saat ini yang jadi sasaran kita adalah ada 3 kelompok tempat dari kami ambil nanti. Yang pertama adalah anak usia 12 sampai 17 tahun, anak sekolah sampai dengan remaja. Kemudian usia produktif di atas 17 sampai 60 tahun. Nah yang ketiga lansia 60 tahun atau lebih. Yang keempat adalah ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu dan 4 bulan menjadi sasaran vaksinasi. Untuk lansia dan ibu hamil sudah aman ya dok? Aman ya, vaksin yang digunakan tidak mungkin tidak melewati fase klinis. Ya, saya selalu katakan setiap program yang di pemerintah itu pasti aman untuk warga negaranya. Ya, dia sudah melewati fase uji klinis, kemudian mendapatkan sudah di telepon, izin penggunaannya, jadi insya Allah aman. Ya. Terima kasih banyak dok. Ya, silakan. Oh, sebelum kasus sekolah itu. Nah, itu kenapa aku kira tuh kali saya mungkin keluar yang Mau nunggu vaksin atau mau obat? Nunggu obat ya? Ibu, saya mohon maaf sekali. Walaupun kami sudah turun, ini yang pakai masker, maskernya diberikan ya. Aku boleh buat ini kondisi ya. Bayar ya, Pak? Kondisi yang masker walaupun sudah. Apa? Kasir aja. Pakai kasir. Iya, ini fasilitas kesehatan. Ya, kemudian saya minta maaf sekali lagi. Ini tempat duduknya nggak boleh ya. Tolong ya. Tempat duduknya silakan berdiri yang berbuka. Tuh kan ada tandanya ya. Nah, iya silakan. Banyak silakan menempati yang lain ya. Mohon maaf sekali. Terima kasih banyak kerjasamanya ya. Maaf Bu lah, kenapa Bian nggak ada masker Bu? Ada anjuran Bu ini, belum ada sih tahu. Dia semua aja di sini habis itu lah kai. Ini pulsanya mana? Ya misalnya, maaf biar jelasnya penjelasan dari dokter dari puskesmas ini lah, Intiau lah. Ada jadi nyaman biar namanya, biar tahu penjelasan. Halo, Taufik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ini Kenapa? penjelasannya ada pelanggan kita mau beli pulsa, jadi sini tidak perlu pakai masker. Tapi ulun kan minta kejelasannya dari pihak puskesmas, jadi bisa menjelaskan fungsinya apa. Nah, ini jujur gue ini jujur kapan salah. Jadi biasanya harus pakai masker walaupun pandemi kita ini sudah kasusnya menurun COVID ini, tapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Nah, jawab sini kan pas sudah terjaga kemudian jaga jarak. Kan ini masalah kalau tadi parah jaga jarak.
vaksin nah ini tidak keluar rumah lu minta tiap pakai masker gasan pian gasan keluarga pian di rumah nah gasan orang-orang di sekitar kita ini lah kan kita nyaman sudah nih aman pandemi terkendali ini kita sama-sama menjaga nah coba pas saya jaga tidak ada yang takutnya lagi nah kalau masker dipakai ini juga bulan belum ada hendak kan nah bulan hendak pian memakai masker dua ini juga karena pemerintah bulan menggunakan masker nah sekalinya ada aja masker Panas tuh kan. hai panas lawan kumat ya nah pada masker nah bilanya sudah pakai masker aman insyaallah nah ya itu biar sayangnya hendak warung belang lah mau terdapat. Bekerja dengan tubuh dan lingkungan yang sehat, aman, serta nyaman merupakan hal yang diinginkan oleh semua pekerja. Lingkungan tempat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan pekerja. Kesehatan suatu lingkungan tempat kerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan pekerja, seperti peningkatan moral pekerja, penurunan absensi, dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya, jika tempat kerja yang kurang sehat atau tidak sehat dapat meningkatkan angka kesakitan dan kecelakaan, rendahnya kualitas kesehatan pekerja, meningkatnya biaya kesehatan, dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Selama masa pandemi COVID-19, selain menerapkan protokol kesehatan 5M, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan dapat menurunkan angka kematian yang terjadi di Indonesia.